wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Widyadini. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi. Dan fakultas yang saya pilih adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan jurusan yang saya pilih adalah Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi aspek hukum. Pertemuan pertama ya. Kemudian di sini saya akan memberitahu tujuan hukum. Jadi tujuan hukum itu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan harapan terlindungi kepentingan manusia. Kemudian hukum dan masyarakat. Manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Diperlukan norma untuk mengatur tercapainya tujuan tersebut. Kemudian definisi hukum. Definisi hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur pergaulan hidup masyarakat yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat memaksa, berisi perintah dan larangan yang apabila dilanggar akan mendapat sanksi yang tegas. Berdasarkan definisi di atas dapat diuraikan, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur pergaulan hidup masyarakat. Maksudnya adalah bahwa hukum itu dibuat secara tertulis, yang terdiri dari kaidah yang mengatur kepentingan masyarakat maupun negara. Dibuat oleh lembaga yang berwenang adalah hukum tersebut dibuat oleh lembaga yang benar-benar diberi amanat untuk membuatnya oleh rakyat asal tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat aman, tentram, tertib, dan damai. Kemudian bersifat memaksa, karena hukum itu adalah penegakannya dapat dipaksakan walaupun masyarakat menolaknya. Kemudian berisi perintah dan larangan, maksudnya adalah bahwa hukum tersebut adanya sesuatu yang harus dilaksanakan dan sesuatu harus ditinggalkan. Kemudian adanya sanksi yang tegas, maksudnya adalah hukum tersebut apabila dilanggar maka mendapat sanksi yang langsung dapat diberikan walaupun proses persidangan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita harus tahu nih tujuan dan fungsi hukum. Apa aja sih? Jadi apa yang hendak dicapai oleh hukum? Yaitu ketertiban, keadilan, dan kepastian. Kemudian fungsi hukum sebagai alat sarana dalam mencapai tujuan hukum. Jadi sarana menciptakan itu ketertiban, kepastian, sarana mengubah perilaku masyarakat. Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Kemudian unsur-unsur hukum. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Kemudian peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa. Kemudian peraturan itu diadakan oleh badan hukum resmi, dan pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas. Selanjutnya, pengertian integritas. Integritas berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu integrity. Secara definisi berarti kepengikutan dan ketundukan kepada prinsip-prinsip moral dan etis, adherence to moral and ethical principles, keutuhan karakter moral, soundness of moral character, kejujuran atau honesty, tidak rusak secara moral, atau morally unimpaired, atau keadaan moral sempurna tanpa cacat, atau morally perfect condition. PBB mendefinisikan integritas sebagai sikap jujur, adil, tidak memihak, atau dalam urusan publik, pemerintah, dan birokrasi. Integritas mengacu kepada kejujuran, kebenaran, keadilan. Integritas adalah kepaduan dan keutuhan karakter diri berdasarkan prinsip-prinsip etika dan moral dalam kehidupan dan pekerjaan pribadi maupun publik. Kemudian pemahaman integritas. Penilaian terhadap integritas tidak bisa hanya
didasarkan pada tolak ukur yang digunakan oleh masing-masing individu atau kelompok, atau budaya saja. Ada bahaya ketika suatu perilaku individu yang sesungguhnya sangat dicela oleh banyak orang, tetapi ada saja orang atau kelompok atau budaya tertentu yang menganggapnya sebagai hal terpuji. Kemudian peran, niat, atau motif dari dalam sangat menentukan. Jadi integritas terutama terkait dengan niat atau motif seseorang dalam melakukan sesuatu. Niat atau motif yang tidak baik bisa saja dicapai atau diwujudkan dengan pilihan tindakan yang secara umum dinilai atau kelihatan baik. Kemudian tujuan yang baik harus juga ditempuh dengan cara yang baik. Tidak pernah cara yang buruk berubah menjadi baik karena tujuan yang ingin dicapai di dalamnya baik. Perbuatan atau tindakan jahat tetap jahat dan tidak menjadi baik karena tujuan baik. Kemudian menumbuhkan integritas. Jadi cara menumbuhkan integritas itu dengan berkata yang sejujur-jujurnya atau mengatakan sesuai dengan kenyataan. Kemudian memenuhi apa yang dijanjikan atau tidak mengingkari janji. Kemudian konsisten antara perkataan dengan perbuatan. Selanjutnya kinerja. Istilah kinerja berasal dari kata job atau performance atau actual performance atau prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Jadi pengertian kinerja itu adalah prestasi kerja. Ya, adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Selanjutnya pengertian korupsi. Asal kata dari bahasa Latin corruption atau corruptus. Dari bahasa Latin turun banyak bahasa Eropa seperti Inggris corruption, corrupt, Prancis corruption, dan Belanda corruptive. Kemudian dari bahasa Belanda itulah diturun ke bahasa Indonesia menjadi korupsi. Arti harafiah kata korupsi tersebut ialah kebusukan atau keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak moral. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Purwadarminta, korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, sogok, dan sebagainya. Kemudian prinsip kepemimpinan etis. Kepemimpinan etis ini adalah istilah untuk menekankan keharusan menggunakan pertimbangan-pertimbangan etis serta menjadikannya landasan bagi pengambilan suatu keputusan atau tindakan. Kemudian kepemimpinan etis dalam suatu bisnis juga memiliki pembedaan seperti itu. Kewajiban minimal yang menjadi bahan pertimbangan adalah prinsip tidak merugikan orang atau pihak lain. Dan kewajiban maksimalnya adalah membagikan keuntungan yang besar yang didapat kepada pihak-pihak secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam bisnis yang sedang dijalankan. Kemudian integritas versus kinerja. Dalam dunia kerja, masalah integritas tidak bisa dilepaskan dari wujud hasil kerja atau prestasi. Kompetensi atau kemampuan dalam bidangnya menjadi suatu yang krusial dalam perwujudan integritas. Tanpa kompetensi, maka integritas akan sulit kelihatan. Dan sebaliknya, tanpa integritas, maka kompetensi bisa tidak muncul dalam bentuk hasil kerja yang baik. Integritas berperan mengarahkan kompetensi untuk menghasilkan kinerja yang baik dan berkualitas. Dengan demikian, integritas dan kompetensi merupakan dua hal yang saling membutuhkan, yang akan mengantarkan pencapaian kerja atau hasil kerja yang berkualitas. Kemudian, integritas versus kepemimpinan. Jadi, ada hubungan erat antara integritas dan kinerja, yang kompetensi memainkan peranan penting di dalamnya. Seseorang pemimpin harus memiliki kompetensi pemimpin yang baik. Tanpa kompetensi pemimpin yang baik,
maka mustahil seorang pemimpin bisa menjalankan kepemimpinan yang baik. Dan ketika kompetensi memimpin itu dimiliki, ia juga harus memiliki integritas. Karena hanya dengan itu, kompetensi pemimpin yang dimiliki bisa terarah untuk menghasilkan kinerja kepemimpinan etis yang membawa organisasi pada keberhasilan yang sesungguhnya. Kemudian integritas vs korupsi. Integritas merupakan antitesis dari korupsi yang merupakan penggunaan kekuasaan untuk tujuan-tujuan tidak sah atau ilegal baik oleh individu maupun kelompok yang memegang kekuasaan, otoritas, dan wewenang. Karena itu, penciptaan dan penguatan integritas para pejabat publik merupakan salah satu faktor terpenting, tidak hanya dalam memberantas korupsi, tetapi juga dalam reformasi administrasi guna terbentuknya good governance. Kemudian, penguatan integritas para pejabat publik yang berada pada sektor publik kepemerintahan dan juga dalam otoritas pada sektor swasta dan masyarakat secara efektif untuk membangun sikap dan kesadaran dalam pemerintahan dan publik secara keseluruhan dalam memberantas atau setidaknya mengurangi korupsi secara lebih efektif. Dan lebih jauh, adanya integritas tersebut dapat memberikan dukungan bagi terciptanya good governance. Kemudian korupsi vs kinerja. Jadi dengan mengacu ke pengertian kinerja yang merupakan actual performance, maka korupsi adalah antitesis dari kerja atau actual performance. Korupsi cenderung menghalalkan segala cara, berbuat curang, tidak moral, dan bermartabat dalam mencapai suatu tujuan. Kiranya seseorang yang mempunyai pola pikir korup sangatlah tergantung dari seberapa besar atau seberapa mampu orang tersebut memberikan pelayanan atau servis di luar tugas dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang akan mengapresiasi kinerjanya atau pihak-pihak yang terkait dengan tugas atau tanggung jawab tersebut. Dan 3 hal yang penting dan perlu dipedomani dalam hidup, yaitu pertama, jujur, dan yang kedua, bertanggung jawab, yang ketiga, sabar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bye-bye.